saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 12 MIPA 3 SMA 3 Sintang yang beranggotakan Dayang Aprilia Putri, Anggi Dela Aulia, dan Ingrid Wegia Apriananda. Kami akan membahas mengenai materi sejarah Indonesia yang bertemakan masa akhir Orde Baru. Materi ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saya akan membahas tentang krisis multidimensional dan tuntutan reformasi. Yang kedua, saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam menuntut reformasi. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai pengunduran diri Presiden Soeharto. Berikut merupakan video penjelasan dari kelompok kami. Hegemoni pemerintahan Orde Baru mulai goyah ketika memasuki akhir dekade 1990-an. Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi dunia ditambah berbagai masalah yang muncul di dalam negeri menyebabkan stabilitas bangsa Indonesia goyah. Memasuki tahun 1997, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Orde Baru menurun. Kondisi ini terjadi karena adanya kekacauan sistem pemerintahan, kekacauan perekonomian bangsa, serta maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis multidimensional merupakan krisis yang melanda bangsa Indonesia pada 1997 sampai 1998. Krisis multidimensional berdampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Krisis multidimensional merupakan kondisi genting di suatu negara dalam berbagai bidang, baik moneter, ekonomi, politik, hukum maupun kepercayaan. Yang pertama adalah krisis moneter. Memasuki tahun 1997, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami guncangan perekonomian. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia yang kemudian berkembang menjadi krisis moneter. Salah satu dampak terjadinya ketidakstabilan ekonomi tersebut adalah menurunnya nilai tukar mata uang di beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Presiden Soeharto pun melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ekonomi negara akibat krisis moneter. Salah satu cara yang ditempuh oleh Presiden Soeharto adalah mengajukan bantuan ekonomi kepada International Monetary Fund. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, IMF bersedia memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia. Bantuan tersebut disertai dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi, antara lain Indonesia mencabut bantuan dana untuk subsidi bahan pokok, listrik, dan bahan bakar minyak. Selain itu, Indonesia diminta untuk menutup 16 bank swasta. Terjadinya krisis moneter turut berpengaruh pada perekonomian masyarakat Indonesia dan juga di dunia usaha. Turunnya nilai rupiah menyebabkan pasar uang dan pasar modal terpuruk. Sejumlah perusahaan baik skala besar maupun skala kecil mengalami kebangkrutan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pemutusan hubungan kerja mengakibatkan angka pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yaitu sekira 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja. Akibat PHK dan naiknya harga barang dengan cepat, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terus meningkat mencapai 50% dari total penduduk. Kondisi perekonomian yang semakin tidak stabil menyebabkan pemerintah memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak yang berakibat kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik pada 4 Mei 1998. Kenaikan tersebut diikuti dengan naiknya biaya angkutan dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi tersebut memicu gerakan massa yang sangat besar dan tidak terkendali. Di tengah maraknya aksi demonstrasi, Presiden Soeharto justru menghadiri konferensi G15 di Kairo, Mesir. Menjelang keberangkatannya,
Presiden Soeharto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan memahami kenaikan harga BBM. Selain itu, Presiden Soeharto juga menyerukan kepada lawan-lawan politiknya bahwa pasukan keamanan akan menangani ketegangan yang muncul. Meskipun demikian, kerusuhan tetap berlangsung. Yang kedua adalah krisis politik. Memasuki tahun 1998, terjadi ketegangan sosial dalam masyarakat di Indonesia. Ketegangan tersebut berkembang menjadi kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bibit kerusuhan pada 1998 sebenarnya telah muncul sejak tahun 1996. Pada 27 Juli 1996 terjadi kerusuhan dan pengrusakan gedung Partai Demokrasi Indonesia yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta. Kerusuhan tersebut menyebabkan situasi politik Indonesia semakin memanas hingga pemilu 1997. Pelaksanaan pemilu 1997 diikuti dengan pelaksanaan sidang umum MPR pada Maret 1998. Sidang umum MPR tersebut kembali menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1998 sampai 2003 dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Pada 10 Maret 1998, pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto diterima oleh MPR. Selanjutnya, pada 12 Maret 1998, Presiden Soeharto kembali dilantik menjadi Presiden Indonesia bersama B.J. Habibie sebagai wakilnya. Pelantikan Soeharto sebagai Presiden untuk ke-7 kalinya mendapat penolakan dari mahasiswa dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Penolakan tersebut disertai berbagai tuntutan yang dilatar belakangi oleh banyaknya penyimpangan dalam bidang politik. Berbagai penyimpangan politik yang terjadi pada masa Orde Baru sebagai berikut. 1. Demokrasi tidak dilaksanakan semestinya. 2. Banyak anggota DPR MPR yang menerapkan sistem nepotisme. 3. Orientasi politik pemerintahan Orde Baru condong ke negara barat. Dan yang keempat, ketidakadilan dalam bidang hukum. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan digelar hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan para staf akademisi dan pimpinan universitas. Oleh karena aksi mahasiswa wilayah tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, mahasiswa di berbagai kota mulai mengadakan aksi hingga keluar kampus. Yang ketiga adalah krisis sosial. Pada saat krisis semakin memanas, muncul ketegangan sosial di dalam masyarakat. Pada awal 1998, terjadi kerusuhan anti-Tionghoa di sejumlah kota. Etnik Tionghoa menjadi sasaran kemarahan masyarakat karena dianggap terlalu mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia. Selain itu, di beberapa daerah terjadi kerusuhan dan penjarahan. Adanya kerusuhan dan penjarahan merupakan gejala krisis sosial pada saat itu. Chinese and their shops. They took the goods and sometimes also the lives. This was one of the scores of department stores ransacked by the people from the slum next door. Anything was worth grabbing as long as it was free. Once the symbols of Asia's newfound wealth, the shopping malls have now incurred the wrath of a mob. Yang keempat adalah krisis hukum. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan lembaga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Namun pada praktiknya banyak rekayasa dalam proses peradilan. Seorang yang dianggap bersalah dapat bebas dari hukumannya. Seorang yang tidak bersalah masuk penjara. Penyimpangan tersebutlah yang mendorong masyarakat menghendaki reformasi dalam bidang hukum untuk meluruskan masalah pada posisi yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah krisis kepercayaan. Pemerintahan Orde Baru dianggap tidak menjalankan sistem demokrasi secara tepat asas. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya anggota pemerintahan yang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis ekonomi, politik, dan hukum menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru. Sebagai contoh, ketika Presiden Soeharto mengumumkan kenaikan harga BBM dan tarif angkutan umum,
terjadinya aksi protes dari masyarakat dan mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa pada 1998 terjadi sebagai bentuk upaya bangsa Indonesia untuk menyuarakan tuntutan reformasinya. Mahasiswa berdemonstrasi dengan membawa aspirasi rakyat dengan turun ke jalan hingga menduduki gedung DPR MPR. Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam berbagai bidang seperti masyarakat atau negara. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi di Indonesia menghendaki adanya perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Krisis multidimensional pada 1997 hingga 1998 menyebabkan tuntutan reformasi semakin menguat. Pada awalnya gerakan reformasi hanya dilakukan di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Namun pada perkembangannya tuntutan reformasi semakin meluas karena tidak mendapatkan respon positif dari pemerintah. Oleh karena itu, para mahasiswa turun ke jalan bersama organisasi massa lainnya yang juga menuntut reformasi. Agenda utama gerakan reformasi adalah menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari kursi kepresidenan. Selain itu, gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda sebagai berikut. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Penghapusan duit fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan otonomi daerah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu peran mahasiswa dalam menuntut reformasi. Tahun 1998 menjadi satu catatan tersendiri dalam sejarah perubahan di Indonesia, yang dilatar belakangi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan dan berlanjut menjadi krisis multidimensi. Sebuah usaha perubahan sosial yang dimotori oleh gerakan mahasiswa yang didukung oleh kesadaran bersama dari para mahasiswa. Momen ini kemudian berkembang menjadi suatu gerakan yang menuntut perubahan di beberapa bidang, khususnya sistem pemerintahan. Mahasiswa merupakan penggerak reformasi pada tahun 1998. Para mahasiswa berdemonstrasi agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan melaksanakan agenda reformasi. Berikut beberapa peran mahasiswa yang ikut serta dalam menuntut reformasi. Yang pertama yaitu peran mahasiswa di Jakarta. Aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta dipelopori oleh mahasiswa dari 2 universitas besar, yaitu Universitas Indonesia atau UI dan Universitas Trisakti. Mahasiswa UI melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 19 Februari tahun 1998. Para mahasiswa meminta kepada pemerintah Orde Baru secara sadar dan damai mengundurkan diri dari sistem pemerintahan Indonesia karena telah gagal menjalankan amanat rakyat. Keesokan harinya, aksi ini masih berlanjut. Aksi ini diikuti sekira 10.000 mahasiswa yang berkeliling kampus dan berakhir di dekat gerbang masuk UI. Aksi mahasiswa UI menyampaikan aspirasinya melalui sebuah baliho besar yang bertuliskan, "Turunkan harga, hapuskan monopoli korupsi dan kolusi, tegakkan kedaulatan rakyat, tuntut suksesi kepemimpinan nasional, dan mahasiswa dan rakyat bersatulah." Sejak berlangsungnya itu, terpasang tulisan Kampus Pejuang Rakyat tepat di bawah lambang UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan-tekan Salemba. Pada akhirnya Salemba bergerak. Depok dan Salemba tadi disahkan oleh sejarah. Tapi sekarang kita saksikan seluruh mahasiswa UI, tidak peduli dari Salemba dan Depok, telah menyatakan sikap. Selain gerakan mahasiswa UI, aksi mahasiswa di Jakarta juga berlangsung di Universitas Trisakti. Aksi mahasiswa Trisakti merupakan pemicu terjadinya demonstrasi besar yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Pada awalnya demonstrasi dilakukan secara tertib dan damai di dalam area kampus sesuai anjuran aparat. Namun dalam perkembangannya, mahasiswa menuntut untuk berdemo langsung di depan gedung DPR atau MPR agar aspirasi mereka bisa langsung disampaikan kepada pemerintah. Demonstrasi ini semakin tidak terkendali sehingga aparat keamanan mengamankan
mahasiswa menggunakan peluru tajam yang mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal dunia. Keempat mahasiswa tersebut yaitu Elang Mulia Lesmana, Hendriawansi, Heri Haryanto, dan Hafizin Royan. Mereka tertembak saat ribuan mahasiswa Trisakti kembali memasuki kampus setelah menggelar aksi keprihatinan. Peristiwa ini disebut dengan tragedi Trisakti. Yang kedua yaitu peran mahasiswa di Yogyakarta. Unjuk rasa mahasiswa di Yogyakarta berakhir dengan bentrokan di Jalan Gejayan. Peristiwa ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta yang digelar pada tanggal 8 Mei tahun 1998. Seperti Institut Sains dan Teknologi Aprin, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Gajah Mada, Universitas Sanata Dharma, dan IKIP Negeri Yogyakarta. Aksi ini berlangsung secara tertib. Mereka menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Mereka juga menolak Soeharto sebagai presiden kembali, memprotes kenaikan harga, dan mendesak segera dilakukannya reformasi. Menjelang sore hari, para demonstran bergerak menuju kampus UGM untuk melakukan unjuk rasa. Akan tetapi, aparat keamanan tidak mengizinkan unjuk rasa tersebut, sehingga terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang berlangsung hingga malam hari. Bentrokan tersebut mengakibatkan ratusan korban luka dan 1 mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma yaitu Moses Gatotkaca meninggal dunia. Peristiwa ini disebut dengan tragedi Gejayan. Yang ketiga yaitu peran mahasiswa di Bandung. Aksi demonstrasi mahasiswa di Bandung dipelopori oleh mahasiswa dari Universitas Padjadjaran atau UNPAD dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Puluhan mahasiswa se-Bandung Raya bersatu dalam forum mahasiswa Bandung dengan menjadikan Aula Sanusi Harjadinata UNPAD sebagai sekretariat bersama. Ribuan mahasiswa dan rakyat bersatu dan bergabung melakukan long march menuju lapangan Gasibu dan Gedung Sate. Aksi mahasiswa ini menyuarakan tuntutan reformasi ekonomi politik yang bermuara pada tuntutan pergantian secara nasional. Yang keempat yaitu peran mahasiswa di Surakarta. Aksi mahasiswa di Surakarta dipelopori oleh mahasiswa dari 2 universitas yaitu Universitas 11 Maret atau UNS dan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Aksi tersebut dipicu oleh aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Gelombang demonstrasi tersebut menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa kampus UNS bisa dibilang cukup berani, karena ketika kampus lain masih melakukan aksi di halaman kampus, mahasiswa kampus UNS justru menggelar aksi di luar kampus, sehingga terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan. Kelima atau yang terakhir yaitu peran mahasiswa di Surabaya. Mahasiswa Universitas Airlangga atau UNAIR menggelar aksi keprihatinan secara damai pada tanggal 8 April tahun 1998. Aksi tersebut berusaha dibubarkan fakta oleh aparat keamanan sehingga menyebabkan jatuhnya korban. Peristiwa tersebut memicu sekira 20.000 mahasiswa gabungan dari 16 perguruan tinggi Surabaya yang menggelar aksi serupa di Universitas 17 Agustus Surabaya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai pengunduran diri Presiden Soeharto. Dikarenakan kondisi negara yang semakin tidak kondusif, Presiden Soeharto memutuskan untuk mempercepat kepulangannya dari Mesir. Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto meminta pendapat para ahli agama terkemuka, yaitu salah satunya Abdurrahman Wahid dan Nurholis Majid. Presiden Soeharto menyatakan bahwasannya ia akan membubarkan Kabinet Pembangunan 7 dan akan membangun Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden Soeharto menyatakan bahwasannya ia tidak akan mundur dari jabatan kepresidenan sampai dengan pemilu periode berikutnya. Selanjutnya, apabila ia menerima tawaran untuk menjadi presiden lagi, ia tidak akan menerimanya dalam bentuk apapun. Pada perkembangannya, usaha Presiden Soeharto membangun Kabinet Reformasi Pembangunan dinyatakan gagal. Para menterinya menolak untuk melakukan reshuffle. Salah satunya yaitu Menteri Ginanjar Kartasasmita dan Akbar Tanjung yang mendesak Presiden untuk turun dari kursi kepresidenannya.
Pada hari yang sama, Jenderal TNI atau Menkumham yaitu Jenderal TNI Wiranto memutuskan untuk memberikan solusi bahwasannya Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang akan turun menjadi presiden sesuai dengan pendapat para ahli politik atau konstitusi. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998 pukul 00:10 waktu Indonesia Barat, Yusril Ihza Mahendra atau Staf Sekretariat Negara menghubungi Amin Rais dan menyatakan bahwasanya Presiden Soeharto telah menandatangani naskah pengunduran dirinya sebagai presiden. Selanjutnya di pagi hari, Amin Rais melakukan konferensi pers di kediaman Malik Fajar. Konferensi pers itu dihadiri oleh para insan pertelevisian dan surat kabar. Isi dari konferensi pers tersebut yaitu menyerukan langkah-langkah yang perlu diambil seandainya Presiden Soeharto mengundurkan diri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, seluruh insan pertelevisian mengabadikan momen pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menyatakan sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa masa jabatan presiden. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie akan segera dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pelantikan Presiden B.J. Habibie disaksikan oleh kepimpinan Mahkamah Agung, dan di hari itu pun Jenderal TNI, Bapak Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwasannya ia akan tetap melindungi Presiden Soeharto dan keluarganya. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Peristiwa pengunduran diri Soeharto tersebut menandai berakhirnya pemerintahan masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Masa reformasi secara resmi telah berakhir. Terdapat beberapa agenda reformasi yang disepakati oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia. Keenam agenda tersebut yaitu: pertama, adili Soeharto beserta kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, menghapus dui fungsi ABRI. Yang keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Yang kelima, penegakan supremasi hukum. Dan yang keenam, menghapuskan KKN. Demikian pembahasan dari kelompok kami mengenai masa akhir Orde Baru. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.